Ribuan mayat manusia ditemukan berdiri tegak di atas tombak, membusuk, menghitam, dan memenuhi cakrawala sejauh mata memandang. Pemandangan mengerikan itu bukanlah legenda, bukan pula cerita fiksi. Semua itu dilakukan oleh satu orang, namanya Vlad Dracula. Bagi sebagian orang, dia adalah pahlawan yang menyelamatkan negerinya dari penjajahan. Namun bagi yang lain, dia adalah salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah manusia di masanya. Siapakah sebenarnya Vlad Dracula ini? Apakah dia benar-benar monster yang haus darah? Ataukah hanya seorang pemimpin yang hidup di zaman yang kejam? Mari kita telusuri kisahnya. Vlad lahir sekitar tahun 1431. Dia berasal dari wilayah bernama Wallachia, wilayah kecil yang kini menjadi bagian dari Rumania. Masalahnya, Wallachia berada di antara dua kekuatan besar pada saat itu. Di selatan terdapat Kekaisaran Ottoman, sementara di utara berdiri Kerajaan Hungaria. Kedua kekuatan ini sama-sama ingin menguasai wilayah Wallachia. Akibatnya, Wallachia hampir tidak pernah benar-benar aman. Sejak kecil, Vlad tumbuh di tengah dunia yang penuh perang, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan. Saat masih muda, Vlad dan adiknya yang bernama Radu Selprumos dikirim ke Kesultanan Ottoman. Mereka bukanlah tamu kehormatan, tetapi mereka adalah sandera politik. Ayah Vlad dipaksa menyerahkan kedua putranya sebagai jaminan kesetiaan kepada Sultan. Di sana Vlad mempelajari bahasa, strategi perang, dan budaya Ottoman. Namun pengalaman itu juga meninggalkan luka mendalam bagi Vlad. Dia hidup jauh dari keluarga dan tanah kelahirannya. Dan selama bertahun-tahun, dia menyimpan kebencian terhadap pihak yang menahannya. Ketika Vlad kembali ke Wallachia, negerinya berada dalam kekacauan. Para bangsawan saling berebut kekuasaan. Pengkhianatan terjadi di mana-mana. Ayah Vlad pun telah terbunuh. Kakaknya juga dibunuh secara brutal. Bagi Vlad, dunia telah mengajarkan satu hal. Belas kasihan adalah kelemahan. Maka ketika dia berhasil merebut tahta, dia memerintah dengan tangan besi, sangat besi. Vlad memiliki metode hukuman yang membuat namanya terkenal hingga sekarang, menusuk manusia hidup-hidup dengan tombak. Metode ini dikenal sebagai impalemen. Korban akan ditusuk dari bawah tubuh menggunakan tombak panjang, lalu dibiarkan mati perlahan. Mengerikan. Namun bagi Vlad, metode ini sangat efektif untuk menebar ketakutan. Pencuri, koruptor, musuh politik, pemberontak, semuanya bisa menerima hukuman yang sama. Karena kebiasaannya inilah, Vlad mendapat julukan Vlad the Impaler atau Vlad Sang Penusuk. Pada tahun 1462, Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan besar untuk menaklukkan Wallachia. Pasukan Ottoman berjumlah puluhan ribu orang, sedangkan pasukan Vlad jauh lebih sedikit. Vlad pun tahu dia tidak bisa menang dengan perang biasa. Maka dia menggunakan taktik gerilya, membakar persediaan makanan, meracuni sumur, menyerang pada malam hari, dan menciptakan teror psikologis. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya memasuki wilayah Wallachia, dia menemukan pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Ribuan mayat musuh ditusuk di atas tombak, membentuk apa yang dikenal sebagai hutan orang ditusuk. Bahkan menurut beberapa catatan sejarah, pasukan Ottoman terguncang dan sempat kena mental melihat pemandangan itu. Namun sehebat apapun seorang penguasa, pada akhirnya tetap tidak bisa menghindari kematian. Setelah bertahun-tahun berperang dan kehilangan kekuasaan beberapa kali, Vlad akhirnya berhasil kembali menjadi penguasa Wallachia untuk terakhir kalinya, yaitu pada tahun 1476. Namun masa pemerintahannya kali ini tidak berlangsung lama. Musuh-musuhnya masih sangat banyak, baik dari dalam negeri maupun dari luar.
Tidak lama kemudian, pertempuran kembali pecah, dan di tengah kekacauan itulah Vlad Dracula menemui ajalnya. Yang menarik, hingga hari ini tidak ada catatan yang benar-benar pasti mengenai bagaimana dia meninggal. Beberapa sumber menyebut Vlad gugur saat bertempur melawan pasukan Ottoman. Sumber lain mengatakan dia mungkin terbunuh akibat salah dikenali oleh pasukannya sendiri di tengah pertempuran. Ada pula cerita yang menyebut bahwa setelah kematiannya, kepala Vlad dipenggal dan dikirim kepada Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai bukti bahwa musuh lamanya benar-benar telah tewas. Jika kisah itu benar, maka akhir hidup Vlad jauh dari kata damai. Dia meninggal sebagaimana dia hidup, di tengah perang, darah, dan konflik yang tidak pernah berakhir. Namun kematian ternyata tidak mengakhiri kisahnya. Justru setelah itulah nama Vlad Dracula mulai berubah menjadi legenda. Kematian seorang Vlad Dracula seharusnya menjadi akhir dari kisahnya. Namun kenyataannya, itu justru menjadi awal dari sebuah legenda yang akan hidup selama berabad-abad. Setelah kematiannya, berbagai cerita mengenai Vlad mulai menyebar ke seluruh Eropa. Sebagian cerita menggambarkannya sebagai seorang pahlawan, pemimpin yang berani menghadapi kekaisaran Ottoman demi mempertahankan tanah kelahirannya. Namun sebagian lainnya menggambarkannya sebagai sosok yang jauh lebih mengerikan, seorang penguasa kejam yang menikmati penderitaan musuh-musuhnya. Cerita demi cerita pun terus berkembang, ditambah lagi dengan kebiasaan Vlad yang terkenal sering menghukum musuhnya dengan cara yang sangat brutal. Lambat laun, batas antara fakta dan legenda mulai kabur. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada tahun 1897, seorang penulis asal Irlandia bernama Bram Stoker menerbitkan sebuah novel yang kemudian menjadi sangat terkenal. Judulnya adalah Dracula. Menariknya, tokoh vampir dalam novel tersebut tidak sepenuhnya berdasarkan Vlad. Namun Bram Stoker diketahui menggunakan nama Dracula yang berasal dari julukan keluarga Vlad. Ayah Vlad dikenal sebagai Vlad Dracul. Kata Dracul pada masa itu berkaitan dengan Ordo Naga, sebuah kelompok ksatria Kristen. Sedangkan Dracula secara harfiah berarti putra Dracul atau anak sang naga. Namun seiring berjalannya waktu, makna nama tersebut berubah di mata banyak orang. Dan karena kisah-kisah mengerikan tentang Vlad sudah terlanjur terkenal, nama Dracula akhirnya identik dengan sosok vampir yang haus darah. Sejak saat itu pula, Dracula menjadi salah satu karakter horor paling terkenal dalam sejarah. Film dibuat, novel diterbitkan, legenda pun terus berkembang, dan nama Vlad Dracula pun dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun ironisnya, jutaan orang mengenal Dracula sebagai vampir penghisap darah. Padahal, Vlad yang asli adalah seorang manusia, seorang penguasa, seorang panglima perang yang hidup di masa penuh kekacauan dan peperangan. Namun seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, kenyataan seringkali kalah populer dibanding legenda. Dan dalam kasus Vlad Dracula, legenda itu hidup jauh lebih lama daripada manusia yang menginspirasinya. Sampai saat ini, perdebatan tentang Vlad Dracula masih terus berlangsung. Apakah dia seorang pahlawan ataukah monster? Bagi rakyat Wallachia, dia adalah pemimpin yang melindungi negerinya dari ancaman asing. Namun bagi musuh-musuhnya, dia adalah lambang teror yang mengerikan. Mungkin kebenarannya berada di antara keduanya, karena sejarah seringkali tidak hanya berisi orang baik dan orang jahat. Kadang, seorang pahlawan bagi satu pihak bisa menjadi monster bagi pihak yang lain. Dan Vlad Dracula adalah salah satu contoh terbaik dari kenyataan tersebut.
Nah, menurut kalian bagaimana? Jika kalian hidup pada masa itu, apakah Vlad Dracula layak disebut pahlawan atau justru monster? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan bagi kita semuanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.